Oke, jadi selamat siang teman-teman semua. Jadi di hari ini saya akan coba untuk memberikan kelas ya teman-teman. Meskipun kemarin sih saya rencananya ngasihnya secara sinkron, tapi karena ada kepentingan mendadak, saya kasihnya secara asinkron. Nah, di sini saya memanfaatkan juga salah satu teknologi gitu ya, AI teman-teman. Nah, jadi kebetulan saya sekarang di lab lebih fokus ke IoT sama AI. Nah, AI ini adalah salah satu startup juga sih di Indonesia ya, yang membahas tentang AI maksudnya. Eh, Namanya Prosa AI. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan ingin melakukan text to speech namanya, ya seperti Google itulah teman-teman ya. Kalau misalkan kita ambil ngetik sesuatu di Google, kadang-kadang dia bisa menggunakan speech gitu. Nah, tapi di Prosa AI ini dia menggunakan beberapa suara dan dia itu bisa diperlambat, dipercepat, dan lain-lain. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, jadi hari ini saya nggak akan pakai kamera atau apapun. Jadi saya pure mau nunjukin apa namanya AI ini seperti apa sih cara kerjanya. Selain kita membahas tentang materi yang harus kita bahas memang sebenarnya, gitu ya. Oke, jadi sekarang kita mulai aja teman-teman. Selamat siang semuanya. Kali ini saya akan coba memberikan materi dengan memanfaatkan algoritma AI dari text to speech. Pada kelas hari ini kita akan belajar mengenai Ubuntu Server Installation, bagaimana cara kita melakukan instalasi terhadap server Ubuntu. Perlu teman-teman ketahui bahwa server Ubuntu merupakan salah satu server yang cukup banyak digunakan di industri dan pendidikan. Ubuntu Server memiliki tampilan yang berbeda dengan Linux Ubuntu pada umumnya, di mana Ubuntu Server tidak dilengkapi oleh GUI, namun hanya CLI. Hal ini dapat meringankan proses komputasi yang harus dilakukan oleh server sehingga kinerja server menjadi lebih efisien. Adapun yang akan kita bahas hari ini antara lain download Ubuntu Server, kemudian proses instalasi dan pengaturan jaringan server. Sebelum kita beranjak ke bagian instalasi Ubuntu Server, mari kita coba simak kembali sejenak tentang pengaturan DNS pada sistem paket tracer. Seperti yang kita ketahui bersama, DNS memiliki kemampuan untuk dapat berubah atau mentranslasi alamat berupa teks menjadi IP address. Berikut adalah contoh tampilan simulasi sederhana yang teman-teman bisa ikuti di Cisco Packet Tracer. Terdapat satu sebagai CLIN, kemudian satu switch sebagai network, dan satu server sebagai DNS server, dan juga HTTP server. Setelah melakukan desain topologi seperti sebelumnya, kita lanjutkan dengan mengatur IP address pada masing-masing PC dan server. Silakan teman-teman perhatikan kotak biru di mana kita atur agar PC memiliki IP yang berbeda dengan server. Mengingat ini terkait dengan DNS, sehingga kita juga perlu memberikan input DNS server pada sisi CLIN sesuai dengan alamat IP DNS server. Selanjutnya kita fokus ke bagian server. Kita aktifasi fitur layanan DNS yang dimiliki oleh server dan kita tambahkan nama domain yang kita inginkan lengkap dengan alamat IP address aslinya. Misal kita tambahkan primakara.id dengan alamat IP 19.216.811. Hal ini merepresentasikan bahwa jika ada request yang masuk ke dalam DNS server dengan memasukkan domain primakara.id, maka the server akan melakukan forward ke IP yang telah terdaftar di dalam DNS list. Selanjutnya kita akan coba untuk mengaktifkan HTTP server dan melakukan sedikit modifikasi pada bagian home page atau index.util dengan menambahkan teks DNS server test. Jika konfigurasi telah selesai dilakukan, pengecekan terhadap DNS server dapat kita coba dari sisi CLIN dengan memanfaatkan desktop server CLIN. Pada bagian alamat, kita tidak perlu menuliskan IP, namun cukup menuliskan nama domain, misal primakara
Setelah user menekan Enter, request tersebut akan diterima oleh DNS server, yang kemudian akan meneruskannya ke HTTP server. HTTP server memberikan respon berupa halaman web yang tampil pada selanjutnya. Mari kita masuk ke dalam proses instalasi Ubuntu Server. Terdapat beberapa cara untuk melakukan proses instalasi terhadap sebuah operating system, misal dengan install langsung pada hard disk atau menggunakan virtualisasi seperti VMware dan VirtualBox. Pada kelas kali ini, kita akan coba dengan menggunakan VirtualBox. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengunduh file ISO yang disediakan oleh Ubuntu pada alamat yang tertera di slide. Pastikan teman-teman memilih bagian instalasi manual sebelum melakukan download Ubuntu Server. Proses download mungkin akan memakan beberapa saat. Sembari menunggu, kita bisa melakukan pengaturan terlebih dahulu pada VirtualBox yang telah kita miliki. Jika ada yang belum memiliki VirtualBox, silakan untuk mengunduhnya terlebih dahulu. Pada bagian menu awal VirtualBox, teman-teman akan melihat bagian No pada toolbar yang disediakan oleh VirtualBox. Klik No, kemudian masukkan nama dari sistem operasi yang teman-teman ingin, misalkan Ubuntu Server. VirtualBox akan secara otomatis mendeteksi jenis dan tipe dari operating system yang mungkin akan teman-teman ingin buat berdasarkan nama yang diinput. Berikutnya ada pengaturan RAM dan hard disk yang perlu teman-teman lakukan. Untuk Ubuntu Server kita tidak perlu begitu banyak RAM dan hard disk, mengingat sistem ini hanya ditampilkan dalam bentuk CLI. Setelah semuanya siap, pilih pada bagian setting untuk menambahkan file ISO untuk instalasi Ubuntu Server yang telah kita unduh sebelumnya. Penambahan ini dapat dilakukan pada bagian storage, kemudian ID. Tekan Add, cari dan pilih file ISO yang telah di-download sebelumnya. Jika semua proses telah dijalankan, maka dapat diteruskan untuk menjalankan mesin yang telah kita atur dengan menekan menu pada toolbar. Dalam proses instalasi, terdapat banyak langkah yang harus dilewati, mulai dari pemilihan bahasa, pengaturan keyboard, IP address, mirror, REST untuk Ubuntu, Disk Manager, User Details, fitur SSH, dan fitur tambahan lainnya. Proses instalasi cukup memakan waktu jika teman-teman melihat perintah untuk melakukan reboot atau memulai ulang perangkat. Menandakan bahwa instalasi telah selesai. Teman-teman dapat login dengan menggunakan user details yang telah diinputkan sebelumnya. Untuk dapat mengakses Ubuntu Server dari satu PC yang sama, teman-teman perlu mengaktifkan fitur beriga adapter agar Ubuntu Server dapat mengikuti pengaturan pada operating system yang utama. Hal ini dapat teman-teman lakukan dengan memberikan perintah power off untuk mematikan sistem, kemudian masuk ke menu setting di bagian itu. Setelah konfigurasi dilakukan, kembali masuk ke dalam Ubuntu Server untuk mengecek IP address dapat dilakukan dengan memasukkan perintah. Teman-teman adalah untuk melakukan instalasi LAMP pada server Ubuntu yang telah dibuat sebelumnya. Perlu diperhatikan bahwa server Ubuntu ini akan menjadi bahan yang akan kita bahas hingga oase. Selain itu, proyek yang akan diberikan kemungkinan juga akan melibatkan Ubuntu Server. Oleh karena itu, mari fokus dan lakukan instalasi di perangkat masing-masing. LAMP sering dimanfaatkan untuk web server karena memiliki fitur Apache, Mistel, dan PHP yang powerful untuk desain dan implementasi suatu website. Proses instalasi LAMP start dilampirkan pada slide dengan menggunakan hyperlink. Tugas dikumpulkan dalam waktu 2 minggu, di mana kriteria pengerjaan dan pengumpulan sesuai dengan yang tertera pada slide dalam format PDF di sistem SPADA. Sekian kelas hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.
Kelas kali ini didukung oleh Prosa AI, di mana teman-teman dapat berubah teks menjadi suara tanpa dikenakan biaya. Coba sekarang rasakan manfaatnya. Terima kasih dan selamat siang.